Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas situasi market kripto saat ini, di mana kita memasuki minggu baru juga, teman-teman. Kita akan lihat secara weekly close-nya bagaimana pendapat saya, lalu kira-kira bagaimana secara teknikal untuk Bitcoin juga di minggu ini, teman-teman. Kita akan coba review secara teknikalnya dan beberapa berita yang baru aja terjadi di dalam market kripto, teman-teman, dan apa yang harus kita perhatikan ya. Jadi video ini akan cukup menarik dan kita juga akan bahas beberapa altcoins, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, likes, teman-teman, dan sekali lagi thank you all for your support. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, kira-kira bagaimana nih situasi market kripto saat ini, di mana cukup akan mix, teman-teman. Nanti saya akan review di teknikal kalau misalnya kalian yang memang nggak memantau market, jadi biar kalian melihat bahwa memang situasi saat ini kita benar-benar di area yang sebenarnya akan cukup menarik. Karena kita di area resistance, istilahnya ada potensi kita akan mengalami pullback. Namun bisa terlihat juga adanya buying pressure ya. Dan kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, Bitcoin masih di area 94.000, lalu ada beberapa kripto yang mulai mengalami kenaikan seperti Pengu, Virtuals, Monero, Nexo, Core, Bong gitu ya, beberapa kripto lainnya. Satu hal yang saya bisa notice, teman-teman, yaitu adalah kripto AI mulai kembali lagi menarik gitu ya. Mereka mulai ada rally juga. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira naratif apa ya kalau misalnya market mulai naik dan mereka cukup hot ya, dan berpotensi, itu mungkin adalah kripto-kripto di bidang AI ya. Apakah dia mengalami penurunan? Masih ada ya, tapi nggak terlalu signifikan lah penurunannya. Mungkin 2%-an, ada 4%, tapi rata-rata mungkin 2-3% aja. Secara fear and greed kita di area netral, di area 54. Kondisi netral ini pun dikarenakan weekly close yang atau sempat mengalami penurunan di saat pergantian minggu gitu ya, pergantian candle ya. Makanya kita bisa lihat di area netral. Karena waktu itu kalau kalian teman-teman nanti lihat, nanti saya akan jelaskan di teknikalnya, Bitcoin sempat turun bahkan sampai menyentuh 92.000 gitu ya. Dan ini membuat market cukup fear. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teknikal, kita coba lihat dulu secara berita-beritanya. Ya, ada beberapa berita yang menarik. Ini baru aja dari Standard Chartered Bank. Mungkin teman-teman udah familiar dengan banknya, salah satu bank besar di dunia. Dia bilang apa? Dia bilang dia memprediksi bahwa Bitcoin bisa mencetak all-time high baru di kuartal kedua. Cukup bullish sih, teman-teman. Ya, kuartal kedua berarti ya bulan depan dan bulan Juni. Karena bulan April sendiri udah kuartal 2. Ya, tinggal 2 bulan lagi nih. Dan secara momentum sebenarnya ya ada kalau kita di situasi saat ini gitu ya. Tapi saya lihat untuk periode saat ini momentumnya udah slow down, teman-teman. Dan kalau di area atas, di area 100 ribuan, terlihat secara liquidity dan lain-lain nggak terlalu besar gitu. Jadi ya kemungkinan kita akan ranging di area ini, mungkin possibly pullback dulu baru kembali naik kalau memang hal itu bisa terjadi. Nah, nextnya mungkin salah satu yang cukup make sense gitu ya, yang cukup masuk akal dari argumen ini adalah global money supply ya. Dimana kalau misalnya market crypto sendiri atau bahkan stock market, biasanya mereka berkorelasi dengan yang namanya money supply, khususnya money supply di seluruh dunia yang kita katakan adalah global money supply. Dan memang data ini cukup suportif, dimana global money supply aja saat ini memang lagi di record highs, atau bisa dikatakan di area tingginya, lagi di all time high lah, teman-teman. Jadi bisa dikatakan mungkin dengan money supply yang cukup besar seperti ini bisa membawa market mengalami rally gitu ya. Walaupun memang di awal tahun ini kita ya bisa dikatakan mengalami penurunan ya, karena ya isu geopolitik, tarif, dan lain-lainnya. Nah, lalu kalau kita lihat juga Michael Saylor ya dengan perusahaan MicroStrategy, mereka baru aja beli 15.000 Bitcoin, teman-teman. Jadi setara dengan 1,4 miliar dolar. Itu di minggu kemarin ya. Average price-nya kalau kalian buka di X Michael Saylor itu kisaran 92.000. Jadi bisa dikatakan dia beli at the top juga ya, karena saat ini di 94.000 market sempat naik dan average price mereka di kisaran 92.400-an kalau nggak salah. Jadi ya bisa dikatakan Michael Saylor tetap beli aja gitu ya. Kalian nggak pernah lihat bahwa Michael Saylor atau MicroStrategy menjual Bitcoin-nya, karena memang bisnis model mereka adalah accumulate as much Bitcoin as possible. Ya nantinya kita akan lihat gitu ya, apakah ini akan panen, bener-bener panen gitu ya dengan strateginya, atau malah boncos. Tapi saya rasa untuk saat ini ya kita bisa lihat bahwa MicroStrategy malah menjadi menarik
perusahaan yang dulunya nggak terlalu ada growth jadi ada growth gitu. Nah, sekarang kita ke lokal dulu deh teman-teman ya, karena baru aja di-announce ya hari ini 1444 crypto tokens. Jadi ada hampir 1500 lah kripto yang udah di-approve di Indonesia ya. Kalian bisa lihat ini listnya, ini yang dari A gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat ke bawah, banyak juga sih ya. Saya cukup surprise karena banyak juga kripto-kripto kecil gitu ya. Kalian bisa lihat dari sini listnya, ini baru sampai 108 dan ini baru A doang, masih banyak lagi teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat listnya beneran, kalian bisa cek di sini. Saya akan taruh link ini di community ya. Saya akan share ini di community Makawayan. Jadi kalau kalian mau dapat, kalian mau cek ya, kalian langsung cek aja di community. It's for free juga di Telegram teman-teman, di Discord nanti saya juga share untuk itu list itu ya. Nah, nextnya, nah ini kita sempat bahas mengenai Presiden Trump teman-teman ya. Presiden Trump dia sempat bahas bahwa kalau misalnya kalian yang menjadi 220 top holders crypto Trump, kalian bisa melakukan dinner dengan Presiden Trump. Bayangkan. Dan ini membuat harga Trump mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Nah, lalu saat ini mereka sempat buat beberapa hal teman-teman, yaitu adalah kira-kira berapa Trump sih yang dibutuhkan untuk dinner sama Presiden Trump, dan ternyata hasilnya adalah nggak terlalu besar sih gitu ya, karena kita bisa lihat user yang ranking 220 atau bisa dikatakan ini ranking terakhir, dia hanya mempunyai sekitar kisaran 650 Trump ya. 218 itu 660 ya. Ini kisaran berapa sih? Harga Trump itu mungkin kisaran 14 dolaran ya, kalau kalian buka chartnya itu kisaran 14 dolaran, 14,8, bisa dikatakan 15 dolar. Jadi ya mungkin sekitar 9 ribuan ya, 9 ribu dolar ya kalau nggak salah, 9 ribuan dolar. Jadi nggak terlalu, ya sebenarnya udah lumayan juga sih 9 ribu dolar gitu ya. Tapi ya beberapa orang kalau misalnya beli suatu crypto token mungkin 9 ribu dolar tuh nggak terlalu signifikan ya, kalau tergantung sih view-nya teman-teman. Tapi untuk dinner sama Presiden Trump cukup menarik sebenarnya ya. Jadi kira-kira itu ya. Lalu kita coba next lagi, selain Trump kita bahas mengenai Sui. Ya, Sui Network ini cukup hot teman-teman, karena dalam beberapa hari terakhir mereka mengalami kenaikan cukup signifikan 70%-an. Bahkan saya sempat ada bahas juga di community. Jadi kalau kita lihat secara trend in general teman-teman, Sui itu mendapatkan 29% dari Ethereum punya outflow. Jadi dana-dana yang dari Ethereum ternyata dipindahkan masuk ke dalam Sui Network, dan ini kisaran 29%. Cukup besar karena nomor satunya tuh Solana, kedua Sui, dan Sui ini bisa dikatakan menjadi alternatif layer 1 istilahnya untuk menyaingi Ethereum dan juga menyaingi Solana ya. Dan ekosistemnya mulai developing. Kalau saya tanya di apps-nya sendiri, menurut saya belum terlalu banyak yang besar, rata-rata masih kecil, tapi di situ mungkin adanya kesempatan. Kalau misalnya kalian berasa bahwa Sui akan menjadi top layer 1, mungkin akan cukup menarik melihat kripto atau decentralized aplikasi apa sih sebenarnya di dalam Sui Network sendiri ya. Mungkin nanti sometimes kita akan coba bahas kalau kita memang udah masuk ke dalam altcoins. Nah, tapi saya mau bahas Sui, kenapa? Karena Sui juga akan mengalami unlocks yang besar di minggu ini ya. Tepatnya di 2 Mei teman-teman akan ada unlock untuk Sui. Unlock amount-nya kisaran 300 juta dolar ya. Sisanya di sini kalian bisa lihat juga, tapi saya nggak akan terlalu bahas karena unlock-nya di bawah 100 juta dolar rata-rata secara value amount-nya di dolarin ya. Hanya Sui yang bisa dikatakan cukup besar. Jadi ya di minggu ini bisa jadi ya pump untuk Sui mungkin akan cukup terbatas karena udah adanya selling pressure gitu. Itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita akan coba bahas ke dalam technical. Nah, ini kalau kalian lihat dari liquidation heat map teman-teman, memang ini tadi saya sempat bahas sedikit bahwa di atas 100.000 secara likuidasinya atau level untuk orang-orang liquidation itu nggak terlalu besar ya teman-teman. Untuk saat ini secara short term kalau kalian mau lihat di atas, upside targetnya mungkin di kisaran area 96.000, 97.000. Itu mungkin menjadi target yang menurut saya masih bisa dicapai oleh Bitcoin kalau misalnya bisa mengalami kenaikan. Tapi karena Bitcoin mengalami rally yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, liquidity di area bawah ini makin lama makin tebal.
Ya, dan liquidity itu adalah kalau menurut saya pribadi gampangnya adalah magnet gitu ya. Jadi kalau liquidity-nya benar-benar tebal, hal itu bisa membawa Bitcoin atau ya harga suatu aset mengalami penurunan. Let's say kalau memang liquidation-nya di bawah. Dan memang kalau kalian dari sini yang kuning sekali itu di area kisaran 83.000 ya. Saya sih nggak expect dia bawa ke 83.000 lagi atau langsung karena baru aja naik. Tapi kalian bisa lihat dari sini, liquidity di area 90.000 pun ini cukup kuat teman-teman, karena di sini saya buka di time frame 2 minggu. Tapi kalau kalian lihat di time frame 1 hari atau 3 hari, ini bisa dikatakan ini menjadi level liquidity yang cukup besar lah gitu ya, di time frame lebih kecil ya, 90 ribuan ya. Nah, sekarang kita coba lihat secara teknikalnya. Nah, ini Bitcoin cukup volatile dalam beberapa jam terakhir karena memang ini hari Senin juga. Tapi mungkin sebelum kita bahas teknikal lebih lanjut, saya mau remind teman-teman juga bahwa Binance baru aja melakukan holder airdrops lagi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang udah ada account Binance ya, ataupun yang belum tinggal download aja. Dan kalau kalian yang nge-hold BNB, kalian memang mendapatkan airdrop token-tokennya gitu ya. Kalau kalian hold lebih banyak BNB, hasil airdrop kalian juga akan lebih besar gitu. Nah, baru aja project yang baru di airdrop adalah Sign, teman-teman. Ini adalah Sign protocol. Cukup menarik gitu ya kalau saya lihat-lihat Sign protocol sendiri. Kenapa? Karena fokusnya mereka adalah untuk kita membawa credentials kita yang mungkin di Web2 itu dibawa ke dalam on-chain gitu. Jadi kalian bisa lihat dari sini, bisa Binance, bisa Coinbase, bahkan bisa kayak ada identitas kita juga gitu ya. Bisa masuk ke dalam on-chain. Jadi kalau kita mau sign in dan lain-lain lebih mudah gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat lebih lanjut lah, login to different apps dan lain-lain. Ini memang menggunakan Sign protokolnya sendiri. Cukup menarik, airdropnya lumayan besar, 200 juta token Sign. Dan Sign ini juga secara performa harganya lebih tinggi daripada harga pre-market. Jadi itu sesuatu yang cukup menarik yang udah lama saya nggak lihat gitu dari beberapa project yang di launch ya. Jadi ya kalau misalnya kalian tertarik ya bisa aja langsung download Binance ataupun beli BNB dan stake di Binance-nya ya. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal teman-teman untuk Bitcoin sendiri ya. Sebelum kita bahas lebih dalam di short term time frame, saya mau lihat dulu di weekly-nya. Saya akan review ke beberapa analisa saya di beberapa video sebelumnya. Salah satu yang saya cover adalah kita membutuhkan untuk Bitcoin breakout dari area 94.000, teman-teman. Khususnya 94.500 sebenarnya. Kalian bisa cek saya refer di beberapa video sebelumnya. Nah, yang terjadi tapi ini jangan lihat candle yang ini, teman-teman ya. Kita jangan lihat ambil candle terakhir karena ini baru aja terjadi hari Senin kan kita baru buka. Kita lihat candle yang udah terjadi. Ini Bitcoin memang naik 10%. Dan ini cukup signifikan. Namun memang range saya pribadi itu kita harus breakout dulu area 94.000 ini gitu. Kalian bisa lihat dari sini, area 94.000 ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, Bitcoin itu close-nya di kisaran area 93.750 dolar ya. Ini bukan sesuatu yang ini udah bagus sebenarnya, tapi belum bisa dikatakan kita breakout. Ya, karena yang menjadi analisa saya, ketika kita bisa breakout di atas 94.000, hal itu bisa membawa kita lebih tinggi, mungkin ke 100.000 gitu. Tapi karena kita masih close di bawah area 94.000, bisa dikatakan potensi kita untuk mengalami koreksi mungkin ke 90.000 atau bahkan ke 88.000 itu masih ada gitu. Ya, itu membuat kita biar objektif gitu ya teman-teman. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan pastinya di tangan teman-teman. Ini hanya analisa saya pribadi dan memang ya bersifatnya education aja ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Yang terjadi adalah dari pagi pada saat weekly close ada selling pressure. Selling pressure ini terjadi di pagi hari dan saya rasa ini menandakan bahwa sebenarnya bear atau orang-orang yang mau harganya turun masih in control technically, tapi setelah dia close di area bawah, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan tes high sebelumnya di sini. Gitu. Tuh, high di sini 95.500-600-an. Gitu. Dan saat ini mengalami penurunan, sempat turun pada saat New York Open karena market baru buka, lalu sekarang mulai mengalami kenaikan lagi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini memang cukup volatile untuk market sendiri. Namun sesuatu yang simple yang tadi saya udah share, sebenarnya kalau menurut saya pada saat Bitcoin di area atas, let's say di box ini, karena di sini masih ada area 97.000, ini masih menjadi area yang cukup menarik untuk melakukan posisi short secara short term gitu. Saya nggak minta teman-teman untuk beli Bitcoin di area ini. Kembali lagi, karena kalau kalian cek video saya dalam beberapa minggu yang lalu, pada saat dia di bawah 80.000, dia di 70.000, saya bilang, oh it's good untuk beli dollar cost averaging. Tapi karena dia udah naik ya lebih baik ya enggak
gitu. Jadi kalau saya lihat memang potensinya memang masih mencari posisi untuk nge-short dan potensi untuk hit di area kisaran 90 ribuan. Kira-kira seperti ini simpelnya gitu ya, ngambil liquidation di atas, terus ke bawah mungkin di area kisaran 90 ribu. Atau bahkan bisa ke 88 ribu. Ini bukan sesuatu yang mustahil juga sebenarnya untuk Bitcoin. Ya, overall kira-kira sebenarnya simple outlook-nya tuh seperti itu untuk Bitcoin. Coba kita lihat di exponential moving average, apakah ada sesuatu yang bisa di-highlight. Ya, overall sebenarnya strukturnya masih bertahan. Bahkan di sini ya kita bisa lihat ada selling pressure tapi berhasil untuk naik kembali. Kemungkinan Bitcoin masih akan ranging dalam beberapa jam ke depan kalau menurut saya pribadi, tapi ketika dia masih ada strength ke atas ya mungkin ini yang saya perhatikan gitu ya, plan untuk execute short gitu dengan mungkin stop loss di area kisar 98 ribuan. Ini secara short termnya aja teman-teman, tapi kalau breakout ya udah, yang penting kita ada risk managementnya juga ya. Overall sebenarnya ini aja untuk short term outlooknya. Nanti kita mungkin review beberapa yang lebih long term di next videonya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka video ini dimana kita update mengenai berita, mengenai teknikal juga, jangan lupa untuk share videonya, likes juga teman-teman, pastikan kalian udah like dan subscribe. Dan sekali lagi thank you all for your support dan thank you all for watching. Dan ya, see you semuanya di next video. Bye bye.